Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat, Pak. Kalau anak-anakku sekalian sehat semua, silakan kita akan memulai pembelajaran. Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Seluruhnya duduk siap, gerak. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Amin. Hadiran, berapa orang ini yang hadir? Siapa yang apa nak? Jihan. Oh, kenapa ini Jihan? Sakit, Pak. Sakit ya. Siapa lagi? Khalifah, Pak. Khalifa. Oh ya, kalau Khalifa kok tadi malam ada konfirmasinya lewat chat ke saya, kenapa? Itu mengatakan ada kepentingan keluarga jadi berhalangan hadir untuk hari ini. Sebelum kita lanjut, kita cek kerapian dulu. Oke, silakan berdiri dulu anak-anakku sekalian. Saya cek semua. Coba, ini Fadila Jayani kasih masuk lagi bajunya nak. Ya, itu kan rapi, tambah ganteng, tambah gagah. Ya. Oke. Terus bersihkan. Coba cek laci mejanya. Bagaimana? Ada sampah tidak? Ini ambil dulu ini di bawah ini. Itu sampah topi ini. Ya. Oke, silakan duduk. Kita tanya kabarnya baik-baik semua ya. Tapi saya tidak lihat senyumnya ini. Iya. Coba ya, kita bakar semangat dulu untuk anak-anak sekalian. Coba kalau tangan saya di sana apa? Coba. Lagi. Ya, sudah ya. Sudah, tidak ada lagi keluhan. Kita hari ini fokus untuk belajar. Ya. Pedoman hidup. Terus yang kedua yaitu peran hadis terhadap Al-Quran. Bisa baca? Bisa, Pak. Ya, jadi yang kita... Oke, anak-anakku sekalian, setelah membaca di atas, anak-anakku sekalian mungkin sudah pernah lihat Al-Quran. Ya, Ya? Kalau baca Al-Quran, Pak. alhamdulillah, semoga kita mendapat berkah dari hasil bacaan kita. Amin. Namun, apakah anak-anakku sudah tahu apa itu Al-Quran? Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ya, coba Rini. Al-Quran adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, luar biasa jawabannya ya. Terima kasih. Masih ada lagi? Apa itu Al-Quran? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, kita ke hadis.
Tidak, Pak. Belum tahu ya apa itu hadis? Oke, Pak. Ya. Jadi sebentar kita babat materinya tentang hadis. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa hadis itu adalah sumber hukum kedua. Ya, sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Betul. Terus di sini yang kedua di sini katakan peran hadis terhadap Al-Qur'an. Di sini ada yang tahu tidak peran hadis terhadap Al-Qur'an? Sebagai pelengkap. Apa tadi? Pelengkap penjelasan untuk Al-Quran. Iya, sebagai pelengkap Dan penjelas terhadap Al-Quran. Al-Quran. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekalian, setelah ini silakan Bapak akan menampilkan video pembelajaran atau PowerPoint di layar ini. Anakku silakan fokus. Anak-anakku sekalian bawa HP tidak? Ada? Nah, nanti juga saya share linknya. HP-nya anak-anakku sekalian silakan. Yang tidak bawa HP silakan perhatikan layar dan silakan menyimak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik anak-anakku sekalian, di dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah bahan bacaan. Mari kita membaca bersama, ya. Mari bertafakur. Anak-anakku sekalian tentunya sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya ke permukaan bumi ini, ya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah menyimak video yang ada di layar. Nah, setelah ini Bapak akan menjelaskan tentang apa yang kalian lihat. Yang kalian itu dikatakan bahwasanya apa itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini ditulis sebagai mushaf, ya, mushaf. Dimulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian juga tadi sudah melihat apa itu hadis. Jadi hadis itu tadi ada 4, ya. Salah ya. Fungsi hadis itu tadi ada 4. Ya, dimana dikatakan tadi hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, terus apa perannya hadis terhadap Al-Quran? Sebagai pelengkap penjelasan dalam Ya, sebagai pelengkap penjelas di dalam Al-Quran. Tadi juga dijelaskan ada 4 fungsinya. Yang tadi, yang pertama al-bayan al-takrir, ya. Terus yang kedua bayan al-tasri, ya, sampai ke bayan al-nas, ya. Di al-nas ini bisa membatalkan, memindahkan, ya. Ketika ada ayat Al-Quran yang dianggap keliru, maka hadis An-Nas inilah yang bisa mengulang atau bisa memindahkan kembali demi kemaslahatan umat. Kan sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing, ya? Ya, Pak. Oke, hari ini Bapak akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini sudah ada materi ajar dan sudah ada langkah kerjanya. Tempat kerja yang Bapak bagikan, di situ ada materi ajar tentang Al-Quran. Ya, ada materinya tentang Al-Quran di depan. Terus yang kedua, itu kita masuk ke lembar kerja.
di atas tulis nama kelompoknya nak, ya. Nama kelompoknya kelompok apa? Terus kelasnya kelas berapa? Jadi kita pada saat ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya. Jadi di sini ada judulnya memahami peran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Terus ada petunjuk pelajarannya 1 sampai 4. Nah, di situ ada kompetensi pembelajaran, terus tujuan pembelajarannya jelas. Nah, perhatikan di sini permasalahannya. Inilah permasalahannya. Di sini dikatakan dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan sosial seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan konflik antar individu. Nah, sebagai seorang muslim, ya, bagaimana Anda dapat menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, dijawab di lembar kerja berikutnya. Gitu. Ada lembar kerjanya kan tampil? Ada ya? Nah, di situ ada 4 nomor. Ya. Di situ tadi permasalahannya bagaimana kalau kita seorang muslim dalam menghadapi permasalahan yang seperti itu. Yang pertama kita lakukan identifikasi masalah. Yang kedua itu analisis dan dampak. Terus ayat dan hadis pendukung terhadap permasalahan itu. Terus yang keempat adalah bagaimana solusinya dan langkah nyata. Oke, paham anak-anakku atau ada yang ingin dipertanyakan? Paham ya? Oke, kalau begitu silakan kerjakan. Iya. Kenapa? Iya. Jadi tulis nama kelompoknya di sini. Kinestetik kelas berapa? Ya. Terus isi jawabannya. Bisa menggunakan HP-nya. Itu paket juga bisa dicari. Terus kalau cari ayatnya, buka Al-Qurannya. Anak sekalian, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai. Kelompok visual sudah? Sudah, Pak. Sudah. Auditori sudah? Sudah, Pak. Kinestetik? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau begitu, anak-anak sekalian, setiap kelompok harus ke depan mempresentasikannya. Ya. Oke. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan. Kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Pinky Andrani sebagai moderator dan di samping saya Sita Farida dan di samping saya Eka Sri Nuraini Putrika. Saya kembalikan ke moderator. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh setiap anggota kelompok saya. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan sosial seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan konflik antar individu. Sebagai seorang muslim, bagaimana Anda dapat menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Jawaban 1. Identifikasi masalah. Kesenjangan ekonomi sering disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata, konflik riba, dan kurangnya ketidakpedulian sosial dan kemiskinan. Sering terjadi akibat rendahnya pendidikan dan kurangnya aksi peluang kerja. Ayat dan hadis pendukung. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innama al-mu'minuna
ikhwatun aslihu baina akhwaikum wattaqun allaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara saudara-saudaramu dan takwakanlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Imran ayat 10. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah dari penjelasan hasil kerja kelompok saya. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, untuk kelompok visual dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kelompok kami ingin bertanya yaitu apa dampak permasalahan sosial seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan konflik antara individu. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok visual akan dijawab oleh teman kita yaitu Siti Al-Farida. Bisa dilihat di layar. Dampaknya, 1. Meningkatnya ketimpangan sosial yang dapat memicu kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat. 2. Terjadinya eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi terhadap yang lebih lemah. Dan yang terakhir, berkurangnya solidaritas sosial dalam masyarakat. Itulah tadi jawaban dari kelompok saya. Saya kembalikan ke kelompok visual. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kelompok kami sudah mengetahui apa dampak dari kesenjangan sosial. Itulah tadi hasil kerja kelompok saya. Karena semua pertanyaan sudah dijawab, kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah tampil hari ini dan alhamdulillah semua pemaparannya luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi tadi apa yang dipaparkan di atas sudah sangat bagus. Tadi di kelompok auditori sudah sangat bagus menjelaskannya tentang permasalahan yang terlalu tampil dalam kesehari biasanya terhadap kesenjangan ekonomi. Ya, ekonomi itu disebabkan karena apa? Nah, tadi sudah dipaparkan sangat jelas. Ya, di situ adanya praktik riba, ya, peluang kerja yang tidak merata. Terus juga ada tadi identifikasinya tentang kemiskinan. Jadi ini apa yang dipaparkan di lembar kerja. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kelompok lain bisa mengikuti. Ya, tapi kelompok lain juga alhamdulillah sudah sangat bagus. Apalagi kelompok visual tadi tentang bagaimana solusi dan langkah nyatanya, yaitu yang pertama meningkatkan nilai Islami, mengintegrasikan nilai-nilai, ya, luar biasa, membuat komunitas, ya, membuat komunitas belajar yang berbau positif, misalnya baca buku, ya, untuk peningkatan literasi, membuat organisasi misalnya rohani Islami. Alhamdulillah, itu juga termasuk solusi dan langkah. Sekali lagi, kalau tangan Bapak ke sana, apa? Lagi. Kalau ini, baik, karena kita sudah di akhir materi, ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak sekalian, setelah apa yang kita pelajari tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, ya, ada yang mampu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ada? Oke, silakan, Vicky. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi
mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawir dan membacanya bernilai ibadah. Dan hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan al-tafsir. Yang kedua, bayan al-tafsir. Dan yang ketiga, bayan al-tashir. Dan terakhir, bayan al-nas. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Sudah mampu menyimpulkan pokok materi kita hari ini. Jadi betul yang dikatakan teman-teman ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis sebagai mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Terus hadis juga sangat bagus pemaparannya tadi. Dikatakan bahwasanya hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, apa fungsi hadis? Tadi juga disebutkan ada 4. Nah, 4 ini sebenarnya masih ada lagi fungsinya. Ya. Jadi tadi juga kita mempelajari tentang mulai dari apa persamaan dan apa perbedaan di antara hadis, sunnah, khabar dan asar. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini anak-anakku sekalian mampu menerapkan di lingkungan sehari-hari. Amin ya. Amin. Allahumma amin. Dan terus bacaan Al-Quran kita harus tetap ditingkatkan. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini kita sudah selesai semua. Bagaimana perasaannya hari ini? Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Puas atau tidak? Puas. Oke, baik. Di sini saya akan bagikan lembar refleksi, ya. Saya bagikan dulu untuk anak-anakku sekalian. Ya, coba perhatikan di situ. Ya, di situ di lembar refleksi ada, ya, ada emotion. Itu akan menggambarkan tentang bagaimana perasaan kalian pembelajaran pada hari ini. Ya, kalau merasa sangat puas ada gambar top 2. Ya, kalau puas gambar senyum dan seterusnya. Terus jangan lupa nak mengisi 1, 2, 3 itu tentang apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang kamu kuasai pada materi ini. Terus yang ketiga, bagian apa yang belum kamu kuasai. Oke? Setelah itu dikumpul bersama lembar LKPD-nya ke depan. Ya. Oke. Ya, silakan dikumpul ke depan. Kumpul ke Bapak. Satukan semua sama kelompok tadi. Kelompok berapa yang belum? Sudah semua? Berapa? Semua ya? Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Bapak keluar ruangan, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Jangan lupa materi minggu depan itu masih di dalam Al-Quran dan pedoman, tapi kita akan menjelaskan tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Jadi anak-anakku sekalian silakan belajar tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah di rumahnya. Oke, setelah itu baik kita kelas. Silakan siapkan, kita berdoa untuk selesainya pembelajaran pada hari ini. Sudah siap, gerak. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.